मेरा बेटा ला दे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film berjudul Sarabjit yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang disuruh mengakui kesalahan yang tidak pernah ia lakukan, dan sang kakak yang berusaha untuk menyelamatkan adiknya dari hukuman tanpa perlu berlama-lama lagi. Kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai dengan sekelompok warga desa Bikiwin, Punjab yang sedang mencari seseorang bernama Sarabjit. Desa ini adalah desa yang berbatasan langsung dengan negara Pakistan. Dari hari ke hari, sang kakak bernama Dalbir harus berusaha sebaik mungkin mencari keberadaan sang adik. Keluarga Sarabjit tidak henti-hentinya meminta tolong pada warga, namun para warga malah memikirkan hal buruk tentang Sarabjit, yang berpendapat bahwa ia pergi karena memiliki wanita simpanan di luar desa. पक्का उसने आंट गवांट के पिंड में कोई दूसरी कर रखी होगी। जिम्मेदार है, कर गृहस्थी वाला है वो। Kepergian Sarabjit meninggalkan istri dan juga anaknya yang masih kecil. Suatu ketika keluarga mereka mendapatkan kiriman surat dari negara Pakistan, dan benar, surat tersebut adalah Sarabjit. Dalam surat itu, Sarabjit menjelaskan bahwa kini ia sedang menjadi tawanan di Pakistan. Lalu kita akan kembali sedikit ke masa lalu. Keluarga Dalbir adalah keluarga yang sederhana. Ia begitu menyayangi seluruh keluarganya. Begitu pula adiknya Sarabjit. Tetapi ketika itu, Dalbir yang melihat adiknya sedang bergulat, membuat Dalbir memarahi Sarabjit karena Sarabjit masih belum pulang, padahal waktu hampir berganti malam. खबरदार जो किसी ने दरवाजा खोला तो। Sebagai hukumannya, Dalbir tidak membiarkan Sarabjit masuk ke dalam rumah. Kemudian, Sarabjit pergi bersama temannya untuk minum sebotol alkohol. Ketika malam hari, Sarabjit yang mabuk hendak pulang ke rumah. Tetapi, Sarabjit yang jalannya sempoyongan malah masuk ke perbatasan daerah Pakistan. Dengan segera, para penjaga perbatasan langsung menangkap Sarabjit. Setelah sadar, Sarabjit telah dibawa ke ruang isolasi yang begitu sempit. Ia dipaksa untuk mengaku sebagai seseorang bernama Ranjit Singh. Dan tentu saja, Sarabjit dengan lantang mengatakan namanya adalah Sarabjit Singh. Hari demi hari Sarabjit lalui. Berbagai siksaan juga turut menghadiri. Dari tikus yang dimasukkan ke dalam ruang isolasi, hukum cambuk, sampai ruangannya yang diisi oleh air hingga menyampai batas lehernya. अब तो नाम याद आ गया होगा काके। Berbulan-bulan pun berlalu, Sarabjit pun menyerah dan menuruti perkataan pihak kepolisian sebagai Ranjit Singh yang bertanggung jawab atas terjadinya pemboman di negara Pakistan. Lalu, Sarabjit dipindahkan ke rumah tahanan dengan para tahanan yang lain. Disinilah Sarabjit menuliskan surat untuk kakaknya dari bantuan orang yang baik hati yang mau memasukkan surat Sarabjit ke kotak pos. Kabar mengenai Sarabjit dimuat di berbagai media, dari TV hingga koran. Bahkan beberapa hari setelahnya, Sarabjit telah divonis hukuman mati. रंजीत सिंह मट्टू को सजाए मौत। Kabar yang didapatkan Dalbir terus disampaikan pada keluarganya. Sang ayah meminta pada Dalbir untuk terus berusaha membawa pulang Sarabjit. Dalbir masih dapat berusaha untuk memperjuangkan keadilan bagi adiknya, karena berita tersebut masih belum mengumumkan tanggal hukumannya. तू रोक सकती है। Selama berhari-hari, Dalbir terus datang ke kantor kementerian,
Tetapi, ia terus-terusan dihadang oleh petugas keamanan di sana. Selama berbulan-bulan lamanya, Dalbir terus berusaha untuk mendapatkan bantuan dari negaranya, memperjuangkan adiknya yang masih berjuang bertahan hidup di sel tahanan. 1 tahun pun berlalu, segala usaha telah Dalbir lakukan. Saat Dalbir bertemu dengan salah satu menteri, ternyata menteri tersebut bersikap tak acuh dengan kasus yang dialami oleh Sarabjit. 8 महीने लगे अपॉइंटमेंट में। Ada masa di mana pertikaian antara India dan Pakistan memanas. Dalbir yang masih berusaha menemui petinggi pemerintahan menerobos masuk menghampiri menteri tersebut. Namun sayang, jawaban menteri harus menusuk hati Dalbir dengan mengatakan bahwa Sarabjit adalah seorang teroris yang mempermalukan India di mata Pakistan. हमें शर्मिंदा करने के लिए उसका मुद्दा ही काफी है। मैं देश जितनी बड़ी नहीं हूँ। Dalbir yang kebingungan tidak dapat mengandalkan pemerintah. Di tengah pusat keramaian, Dalbir melakukan sikap untuk menarik perhatian masyarakat dengan berdiam diri tepat di tengah jalan, seraya memegang foto adiknya. Hari selanjutnya, istri dan anak Sarabjit juga ikut. Kemudian, aksi tersebut mendapatkan respon positif oleh masyarakat yang juga ikut andil dalam aksi tersebut. Sampai para media juga ikut meliput para aksi, sampai berita tersebut mendapatkan perhatian dari anggota hak asasi manusia. Anggota tersebut menghubungi Dalbir dan bersedia untuk membantu keluarga Dalbir. Kemudian, di sel tahanan, ada seorang dari perwakilan negara Pakistan yang masuk menemui Sarabjit. Ia terlebih dahulu menegur para sipir penjara karena mereka tidak membiarkan cahaya masuk ke dalam sel Sarabjit. Bahkan penampungan kotoran tidak pernah mereka buang. Sekian lama, borgol Sarabjit juga telah dilepaskan ketika berada di dalam sel. Namun, perlakuan itu mendapat pertentangan keras dari masyarakat Pakistan yang keluarganya menjadi korban atas pengumuman. Kericuhan tersebut membuat penetapan kasus Sarabjit akan menjalani hukuman mati 30 hari setelah pengumuman diberlakukan. Perjuangan yang begitu sia-sia juga menimbulkan luka di hati keluarga Sarabjit, khususnya sang anak yang tidak pernah merasakan sosok ayah di masa hidupnya. मेरे पास तो एक तस्वीर तक नहीं है। Para keluarga pun mendapatkan visa dan paspor untuk menyeberang ke negara Pakistan. Kemudian, setelah berhari-hari, mereka diizinkan untuk bertemu dengan Sarabjit. सवेरे तेरे घर वाले आ रहे हैं तुझसे मिलने। वो आ रहे हैं ना? हाँ। Rasa haru tak tertahankan bertemu oleh keluarga yang terpisah selama bertahun-tahun. Waktu yang sebenarnya bisa Sarabjit nikmati dengan merangkai kenangan bersama keluarganya, malah harus terperangkap ke dalam sel kecil untuk menjalani hukuman orang lain. Momen sementara itu sangat berarti bagi mereka yang dapat diabadikan oleh ingatan mereka. तेरी आवाज सुनने को तरस गए। ये कोठरी तेरी जवानी खा गई। Kasus Sarabjit menyita perhatian kedua negara, sampai ada satu orang warga Pakistan yang bersedia menjadi pengacara Sarabjit. Ia bernama Sheikh. Sheikh berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan pada orang-orang Pakistan bahwa Sarabjit bukanlah seseorang bernama Ranjit. Lalu Sheikh dan keluarga Sarabjit melakukan cara agar Ranjit Singh yang asli dapat ditemukan. Pencarian mereka membuahkan hasil dengan menemukan seseorang yang dicurigai sebagai Ranjit Singh sebenarnya. Sheikh memberitakan penemuan mereka ke media, namun Sheikh malah ditentang oleh warga Pakistan karena telah membela warga India. Namun Sheikh tidak takut karena ia begitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Setelah berhari-hari, akhirnya Ranjit Singh yang asli telah ditangkap. Kabar tersebut akhirnya membuat identitas Sarabjit kembali. Namun, dengan regulasi yang ada di negara Pakistan, membuat Sarabjit
tidak dapat dibebaskan begitu saja. Usaha Dalbir dan She terus dilakukan dengan segala cara. Bahkan, She juga mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari warga negaranya sendiri. Akhirnya, semua usaha mereka membuahkan hasil. Sarabjit akan segera bebas dan pulang ke negara India. Berita tersebut dengan cepat tersebar. Tepat di hari pembebasan, keluarga Sarabjit harus kembali menelan pil pahit. Alih-alih membebaskan Sarabjit, pemerintah Pakistan membebaskan seseorang bernama Surjit, yang merupakan seorang tahanan pelaku bom. Kesalahan tersebut diduga karena adanya miskomunikasi. Kekecewaan tertanam dalam diri Dalbir. Ia kini merasa putus asa dan berusaha bunuh diri. Syukurnya, keluarga Sarabjit mengetahui niat Dalbir dan dapat menyelamatkannya. Istri Sarabjit mengatakan bahwa Dalbir begitu penting dalam keluarga ini. Dalbir adalah penyemangat mereka untuk menjalani hari. Sang ipar juga meminta dan memohon agar Dalbir tidak melakukan tindakan itu lagi dan tetap memperjuangkan keadilan untuk adiknya. Kemudian, Dalbir beserta keluarganya kembali melakukan aksi. Dalbir mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak dapat berpihak pada Sarabjit, padahal hampir seluruh warga India mendukung kebebasan Sarabjit. Di sisi lain, She yang terus membela Sarabjit mendapatkan ancaman oleh sekelompok orang. Perjalanan yang begitu panjang akhirnya mendapatkan jawaban dari pemerintah, menetapkan Sarabjit akan bebas. Namun sayangnya, sebelum Sarabjit bebas, Sarabjit malah ditikam secara terus-menerus oleh para tahanan yang bekerja sama dengan sipir. Sarabjit lantas segera dibawa ke rumah sakit. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga keluarga Sarabjit. Dengan segera, mereka melintas kembali ke negara Pakistan untuk bertemu Sarabjit di rumah sakit. Awalnya, keluarga Sarabjit tidak dapat masuk ke rumah sakit karena padatnya massa yang ada. Namun, Dalbir kembali turun tangan dan memperingati mereka semua karena keadilan yang mereka tuntut bukan berada pada tempatnya. Mereka adalah korban. Demi kepentingan keadilan, telah melupakan rasa malu akan hak seorang manusia. Di dalam rumah sakit, keluarga yang melihat tubuh Sarabjit yang lemah, tak berdaya, dibalut dengan berbagai perban, menitikan air mata. Dalbir mengatakan bahwa Sarabjit akan kembali pulang ke rumah. Setelah beberapa hari, pemerintah India datang ke rumah Dalbir, membawa kabar duka atas kematian Sarabjit. Dalbir pun meminta agar mayat adiknya dibawa kembali ke India. Di akhir cerita, Sarabjit pun pulang kembali ke negaranya. Namun keluarga harus kembali mengucapkan selamat tinggal. Perjuangan mereka selama bertahun-tahun kini hanya menyisakan air mata dan kenangan lewat barang peninggalannya yang ada di rumah dan juga di penjara. Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, bentuk keadilan dalam kehidupan nyata begitu kejam. Karena hanya demi kepentingan, seseorang dapat terjatuh ke dalam masalah yang seharusnya bukan ia yang jalani. Saya Setia, pamit.